Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas akuntansi pembubaran persekutuan, masuknya sekutu baru. Masuknya sekutu baru, seseorang dapat bergabung ke dalam persekutuan hanya dengan seizin semua sekutu yang lama. Berarti yang masuk ke persekutuan, bila sekutu itu sudah berjalan, harus seizin sekutu lama dengan syarat pembelian kepemilikan dalam persekutuan. Berarti sekutu baru membeli kepemilikan dari sekutu lama. Kedua, sekutu baru kontribusi aktiva dalam persekutuan atau memberikan aktiva atau peralatan ke sekutu lama atau ke persekutuan. Membeli kepemilikan dalam persekutuan kita contohkan sebagai berikut. Sekutu Tom Andrews dan Nathan Bells mempunyai saldo modal masing-masing sebesar 50.000 US dollar. Pada tanggal 1 Juni, masing-masing menjual 1/5 ekuitasnya kepada Joe Hunter sebesar 10.000 US dollar tunai. Berarti Tom dan Nathan menjual kepemilikannya 1/5 dari 50.000 US dollar kepada Joe Hunter dengan harga 10.000 US dollar. Maka kita catat di jurnal adalah modal Tom Andrew berkurang 10.000 US dollar di debit dan modal Nathan Bell berkurang dicatat di debit 10.000 US dollar. Maka modal Joe Hunter dicatat di kredit 20.000 US dollar. Berarti modal Tom Andrew dan Nathan Bell berkurang dan bertambah dengan sekutu baru John Hunter. Nah, bila kontribusi aktiva dalam persekutuan kita contohkan Donald Lewis, Grant Martin adalah sekutu dengan akun modal sebesar 35.000 US dollar dan 25.000 US dollar. Pada tanggal 1 Juni, Sharon Nelson menginvestasikan 20.000 US dollar uang kasnya ke dalam usaha untuk memperoleh ekuitas kepemilikan 20.000 US dollar. Dia berkontribusi kepada persediaan. Kita buku sebagai berikut. Pada 1 Juni kita buku uang kas masuk di debit 20.000 US dollar dan modal Sharon Nelson 20.000 US dollar sebagai modal tambahan dari sekutu baru. Nah, pembubaran persekutuan. Pembubaran terjadi apabila ada perubahan anggota sekutu, masuknya sekutu baru atau keluarnya sekutu lama. Sebelum pembubaran, perusahaan harus melakukan revaluasi atas asetnya. Revaluasi adalah menilai kembali seluruh aset berdasarkan nilai wajar pada saat itu. Berarti revaluasi itu adalah menilai aktiva yang dimiliki dari persekutuan apabila sekutu baru masuk ke dalam persekutuan. Kita contohkan revaluasi aktiva. Sekutu Donald Lewis dan Grant Morton mempunyai saldo masing-masing 35.000 US dollar dan 25.000 US dollar. Hasil revaluasi terhadap kenaikan nilai saldo persediaan dari 14.000 US dollar menjadi 17.000 US dollar. Laba dibagi rata-rata. Nah, maka kita jurnal revaluasi dari aktiva pada saat masuknya sekutu baru. Persediaan barang dagang naik tadi dari 14.000 US dollar menjadi 17.000 US dollar, berarti naik 3.000 US dollar. Maka persediaan naik, nilai pasarnya kita catat persediaan barang dagang di debit 3.000 US dollar dan modal Donald Lewis bertambah 1.500 US dollar dan modal Grant Martin bertambah 1.500 US dollar masing-masing di kredit. Kenapa bertambah? Karena kenaikan revaluasi aset. Nah, seandainya
pembubaran persekutuan tersebut memberikan bonus kepada sekutu. Ya, ini contoh ya teman-teman. Pada tanggal 1 Maret, persekutuan Max Jinks dan Helen Kammer mempertimbangkan masuknya sekutu baru, Alex Diaz. Setelah aktiva dari persekutuan disesuaikan dengan nilai pasar terkini, saldo modal James adalah 20.000 US dollar dan modal Kramer adalah 24.000 US dollar. James Kramer sepakat untuk mengajak Diaz bergabung dalam persekutuan dengan kontribusi 31.000 US dollar. Sebagai kompensasi, Diaz akan menerima sepertiga ekuitas dalam persekutuan dan akan mendapatkan bagian dari laba atau rugi persekutuan yang sama dengan James dan Kramer. Kita hitung dulu sebagai berikut. Modal James 20.000 US dollar, modal Hammer 24.000 US dollar, kontribusi Diaz adalah 31.000 US dollar. Total berarti total ekuitas setelah tambahan kontribusi Diaz adalah 75.000 US dollar. Karena kepemilikan Diaz hanya sepertiga dari 75.000 US dollar, maka kepemilikan Diaz adalah 25.000 US dollar. Kontribusi Diaz 31.000 US dollar dengan kepemilikan Diaz setelah bergabung adalah 25.000 US dollar, terdapat selisih 6.000 US dollar. Nah, bonus yang dibayarkan kepada James dengan Kramer, maka kita buku sebagai berikut. Kas 31.000 US dollar di debit, modal Alex Diaz 25.000 US dollar atau sepertiga dari modal, dan modal Max James bertambah 3.000 US dollar dan modal Helen Kammer bertambah 3.000 US dollar di kredit. Nah, inilah catatan bagi bonus diberikan kepada sekutu lama. Nah, seandainya bonus diberikan kepada sekutu baru, dengan masuknya sekutu baru tujuannya untuk memberikan insentif kepada sekutu baru. Setelah menyesuaikan akibat ke nilai pasar, saldo modal James Cohen adalah 80.000 US dollar, saldo modal Stephen Dodd adalah 40.000 US dollar. Ellen Choi dengan kontribusi 30.000 US dollar. Ellen Choi menerima 1/4 ekuitas kepemilikan dan persekutuan dan akan mendapat bagian 1/4 dari laba atau rugi. Pembagian laba antara Choi dan Dodd adalah dengan rasio 2:1, berarti Choi dapat 2, Dodd dapat 1. Kita hitung sebagai berikut. Kepemilikan sekutu baru. Modal Cohen adalah 80.000 US dollar, modal Dodd adalah 40.000 US dollar, kontribusi Choi adalah 30.000 US dollar. Total ekuitas setelah penggabungan Choi adalah 150.000 US dollar. Nah, kepemilikan Choi adalah 1/4 daripada 150.000 US dollar, berarti 37.500 US dollar. Kontribusi Choi ada 30.000 US dollar. Nah, berarti ekuitas Choi setelah bergabung adalah 37.500 US dollar. Berarti bonus yang dibayarkan kepada Choi adalah 7.500 US dollar. Maka kita catat sebagai berikut. Modal yang disetor oleh Choi adalah 30.000 US dollar, dicatat di debit, dan modal jenis Cohen sebesar 5.000 US dollar dicatat di debit. Itu berasal dari 2/3 kali 7.500 US dollar. Kenapa 2/3? Adalah 2/1. 2 tambah 1 jadi 3, berarti 2/3. Sedangkan modal Stephen Dodd 2.500 US dollar di debit, ya tadi adalah 1/3 dikali 7.500 US dollar. Nah, modal Ellen Choi setelah bergabung di kredit adalah 37.500 US dollar, dicatat di. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang pembubaran
persekutuan dengan masuknya sekutu baru dengan syarat pembelian kepemilikan atau menyerahkan kontribusi aset ke persekutuan, atau dilakukan pemberian bonus kepada sekutu baru dan pemberian bonus kepada sekutu lama, tergantung dari perjanjian pada saat akan masuknya sekutu baru. Oke, jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyi loncengnya, dan bagikan kepada teman-teman. Thank you for watching.